محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكريمين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل ثم إلى حضرة أمين آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم القيامة ثم إلى حضرة ساداتنا وموالنا وأئمتنا وإلى حضرة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة سلطان أولياء أوس الأعظم القدوم العالمين سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى حضرة أهل سلسلة مجلس تعليم الموحد خصوصا إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة إمام الأنصار ثم إلى حضرة الشيخ شارب ثم إلى حضرة الشيخ باقر وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم ثم إلى حضرة والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له الحق علينا ولمن أوصانا أوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير ثم إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى يمينها إلى شمالها ومن قوم إلى قوم ومن ولد آدم إلى يوم القيامة خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن استمعنا هنا بسببه سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أوضح سبيل الهدى أحمده سبحانه على العرش استوى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي شرف الإنسان بالعلم والإرفان سبحان الملك الجبار القهار الخالق البارئ المصور الغفار الذي لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن تمسك بسنة رسوله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertama, monggo sareng-sareng muji syukur dumateng Allah atas segala taufik lan hidayahnya sehingga kula panjenengan ditanturaken saged rawuh wonten majelis niki. Mugi-mugi diparingi majelis sing penuh barokah. Amin amin. Majelis sing penuh rahmah. Amin. Salawat ma'assalam monggo diaturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut beliau sampai yaumil kiamah. Para jamaah ingkang kula hormati, melanjutkan tema bab masalah haji atau disebut
manasik haji atau ilmunya haji. Mengapa? Karena ini penting dan ini kadang-kadang terlupakan. Kenapa? Karena dianggap haji itu hanya orang-orang yang punya kemampuan saja ya. Namun tentang keilmuan haji itu pun kita semua harus mengerti ya. Tidak ngerti suatu saat ketika Allah mentakdirkan kita menjadi tamu Allah, menjadi duyufullah, duyufur rahman, sehingga kita sudah siap kapanpun ya. Jadi manasik haji itu tidak harus sekedar kita mau berangkat haji. Kula biyen sik mulai cilik niki nggih diajari, bahkan layarham apa kula Kiai Fakih itu membuat buku panduan manasik haji walaupun hanya beberapa lembar. Ringkasan tentang manasik haji damel biaba. Jadi tulisan Arab pekon, cara Jawa pekon. Nah, itu artinya saking pentingnya tentang manasik atau ilmu daripada ibadah haji. Kenapa? Terlepas daripada kemampuan orang-orang yang diwajibkan, tetapi haji ini merupakan rukun Islam atau bagian rukun Islam atau puncaknya daripada rukun Islam yang kelima ya. Kemarin sudah kita bahas uraiannya, tapi belum tuntas. Tentunya memang ini membutuhkan waktu yang agak sedikit lama. Yang tadi atau yang kemarin kita sudah bahas tentang inti daripada al-hajju. Itu artinya menyengaja mengunjungi Baitullah, di mana Baitullah ini secara harfiah, secara bahasa itu disebut rumah Allah. Namun demikian arti rumah Allah di sini kita tidak boleh mengartikan seperti tempat tinggal ya. Dimana kalau kita mengatakan rumah siapa seseorang itu menunjukkan tempat tinggalnya mereka di rumah itu. Namun yang disebut al-hajju yaitu menyengaja mengunjungi Baitullah, artinya rumah Allah itu bukan Allah bertempat tinggal di dalamnya, tetapi itu mengandung makna di dalamnya Ka'bah itu hakikatnya adalah menuju kemahasucian Allah atau menuju tajalliyatnya nur zatnya Allah begitu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sehingga kita supaya tidak terkecoh atau tidak tertipu dengan kalimat itu. Karena bahkan para arifin secara alam mikro itu mendefinisikan Baitullah itu ada versi syariat, ada versi hakikat, dan ada versi ma'rifat. Baitullah versi syariat yaitu Ka'bah Baitullah yang berada di Mekah di tengah-tengah Masjidil Haram. Nah, yang kedua adalah Baitullah versi hakikat. Apa itu? Yaitu qalbun mukmin Baitullah, yaitu hati seorang mukmin itu hakikatnya Baitullah. Ya. Lalu yang ketiga, Baitullah secara ma'rifah itu didefinisikan adalah nurullah, yaitu aras. Ya. Summa stawa alal aras itu hakikatnya Baitullah. Ya. Makanya disebut ada beberapa kalimat-kalimat adat merupakan bentuk makom atau tempatnya ya, tempat. Jadi kiblatnya orang Said Baitullah itu disebutnya. Tapi kiblatnya para malaikat itu adalah Baitul Ma'mur. Ada Baitul Ma'mur itu yaitu yang berada di aras ya. Di situ. Nah, sehingga makna ini yang harus kita garis bawahi dulu.
Sehingga kemarin sudah saya sampaikan, walaupun di dalam ayat Quran yang mengatakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi orang yang berhaji itu adalah man istata'a ilaihi sabila, apabila kita itu punya kemampuan di sini. Kemarin sudah kita mendefinisikan kemampuan itu ada 3, istita'ah maliyah, istita'ah badaniyah, dan istita'ah amaniyah. Ditambah di tahun-tahun terakhir, tambahan adalah istita'ah waiting list, yaitu kemampuan daftar tunggu, dan itu bukan kewenangan calon jamaah haji, tapi yang mengatur adalah pemerintah. Namun demikian, kalangan para arifin yang dimaksud istita'ah ini adalah tidak cukup mampu secara materi atau membayar BPIH, biaya perjalanan ibadah haji saja, tidak cukup di situ. Tapi yang dimaksud mampu ini, mampu jalannya melewati 4 jalan sebelumnya atau melewati rukun-rukun sebelumnya, di mana rukun haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Ya. Jadi haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Berarti kita harus mampu melewati rukun-rukun sebelumnya, yaitu syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Ya. Jadi ketika kita mau berhaji, tentunya harus bersyahadat secara murni, di mana bersyahadat secara murni itu mampu mengenal kepada Allah, mampu menyaksikan tentang Allah, baik sifat, asma, af'al maupun zatnya Allah, agar kita betul-betul nanti betul-betul mampu menemui tentang kemahasucian Allah, menemui tentang tazaliyat nur zatnya. Yang kedua, kita harus mampu melewati atau bisa menyempurnakan sholat kita, di mana sholat jati dirinya adalah mampukah kita menyambungkan diri kita secara istiqomah kepada Allah. Ya. Yang ketiga adalah mampu melewati rukun yang ketiga adalah zakat, di mana mampukah kita mensucikan diri kita dari hal-hal yang berbau membersihkan diri kita dari sifat duniawi. Ya. Yang keempat adalah puasa. Kita harus mampu menjaga sesuatu yang ada di dalam diri kita, atau mampu menahan diri kita supaya jiwa ini selalu bersih. Ya. Baru setelah kita mampu melewati 4 jalan ini atau melewati 4 rukun Islam sebelumnya, maka orang itu bisa dikatakan mampu jalannya sehingga wajib untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi haji itu hakikatnya ketika seseorang itu sudah sampai pada tujuan utama, yaitu wukuf di Arafah, yaitu diamnya karena tahu. Ya. Nah, ini sejatinya makna daripada ibadah haji. Oleh karena itu, tentunya secara syar'i, ya, secara aspek fikih itu diatur sebelum kita menginjak tentang hakikatnya. Gak apa-apa, masih kedaluarsa seandainya nanti Zulhijjah, puncaknya ibadah haji kan tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kita butuh memahami tentang ini, Pak. Ya. Yang pertama aspek fikih, aspek tentang masalah syar'i, syariat. Haji itu memiliki unsur-unsur atau komponen-komponen arkanul hajj. Nusuk manasiknya itu harus dilakukan bagi orang-orang yang berhaji. Nah, komponen-komponen ini dikategorikan ada beberapa hal. Yang pertama ada disebut rukun haji. Mana rukun haji? Yaitu tindakan yang harus diamalkan. Apabila tidak diamalkan maka tidak sah hajinya. Apa tentang rukun haji itu? Nah,
Rukun haji niku wonten 6. Niki mboten oleh ditinggal. Siji niat, ya. Niat ihram berhaji. Ya, niki mboten oleh ditinggal. Lek niate gak iso ya percuma, mboten saged. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Arafah niku napa arahnya sisi wetan kota Mekah. Utawa tegese sisi wetan kota Mekah berarti Ka'bah pinggir kulon. Dadi lek sembayang di Arafah niku sami kaya di Indonesia ngadep kulon. Ya, niku Arafah. Dan ini rukun, bukan wajib, rukun. Artinya tidak boleh ditinggal orang berhaji. Nah, niki nanti kita bahas apa sejatinya wukuf di Arafah ini. Sampai begitu pentingnya tidak bisa ditinggal. Bahkan orang yang berhaji ketika saat tanggal 9 Zulhijjah, pas puncaknya wukuf di Arafah, kok mereka tidak bisa ke sana, maka hajinya belum bisa dikatakan haji, ya, gugur hajinya. Itu nanti diulang tahun depan. Karena haji puncaknya 9 Zulhijjah. Betul kena di Dinolio ya gak kena, dicari tempat lain pun juga tidak bisa. Dan ini juga tidak bisa diganti bayar dam nggih mboten kena, dibatalno di saat itu pun enggak boleh, ya. Karena dia sudah meniatkan haji. Jadi itu namanya wukuf di Arafah. Arahnya sebelah timur kota Mekah, ya. Utawa napa niku sisi wetane Ka'bah. Jadi lek sembayang tetap ngadep kulon kaya di Indonesia. Berikutnya rukun haji adalah tawaf ifadhah. Nah, ini puncaknya haji, Pak. Tawaf ifadhah niku mantun sampean melontar jumroh ula wusta aqobah, baik nafar awal maupun nafar sani. Nggih napa maksudnya nggih kula bahas nggih mburi ya. Niku diakhiri adalah tawaf ifadhah. Ya. Nah, berikutnya adalah sa'i. Nah, ini rukun, Pak. Makanya wong loro masih loro ya tetap digowo di Arafah, ditumpakno ambulan. Cuman yang sekedar ditaruh untuk menjadi titel haji ini, Pak. Jadi aku jadi haji. Sa'i juga demikian. Niki rukun haji. Sa'i niku mlaku Safa Marwah. Niku no bukit, setengah bukit niku lebih kecil daripada gunung, itu namanya bukit. Tapi saniki bukitnya wis datar, wis di marmer kabeh ini. Hanya yang di atas niku tapi dikei batasan nomor niku pager berkaca. Jadi ketok tapi gak iso munggah. Yen kadang-kadang wong sa'i niku ya ambek niat selfie-selfiean ambek foto barang. Tapi padahal ibadah niki dikritik ambek ulama-ulama teko Arab Saudi. Artinya begini, bayangkan sehebat apapun lek main bal-balan, ya, main bal-balan ini, gak ono main bal-balan itu ambil selfie main bal-balannya, pemainnya itu maksudnya. Kenapa? Karena konsentrasi ngencengi bal itu ya opo iso dikuasai. Nah, sementara wong haji nih dia disibukkan selfie, mboten konsentrasi siapa yang dituju itu. Nah, itu. Baik tawaf ambil selfie, sa'i selfie. Apa selfie ini? Foto-fotoan ya. Mari dilebokno status ya. Ini dikritik. Artinya apa? Konsentrasimu itu mau tidak mau dia akan terpengaruh, tidak akan bisa. Padahal hakikat haji itu adalah tajdidu bi dzikrillah, yaitu memperbaharui ingat kepada Allah. Di soiling nang Allah cret. Nah, ya. Kalau toh momen itu boleh, tapi tidak saat ibadah ritual ya. Tidak saat kita waktu tawaf maupun waktu sa'i ini. Nah, ini. Jadi sa'i Safa Marwah itu rukun, tidak boleh ditinggal. Ya, kaya wong bal-balan itu konsentrasi ya apa menguasai bola itu. Baik pemain dunia maupun lokal sama.
Lek wong main bal-balan kate nyekel bal terus selfiean yo gol balik. Nah ini introspeksi, muhasabah. Itu yang mana banyak, jadi itu rata-rata jamaah Indonesia. Banyak ini jamaah Indonesia akeh paling akeh. Wis paling akeh sorotane ya paling akeh. Ya momo ndek Pasuruan nun sewu ulama ya akeh, maling ya akeh, soalé maling padha Islami. Sapa maling wong Islam. Sapa maling ya mlebu nang masjid yo. Nah jadi mayoritas logikanya begitu. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul niku maknane mencukur rambut. Mencukur rambut niku minimal 3 helai rambut. Sunat niku gundul pelontos ya. Niku khusus wong lanang, lek wong wedok gundul pelontos ya bojone mlayu wedi wae. Nah yang keenam adalah tertib. Tertib itu ada berurutan, tidak boleh kok medang celai tempat sa'i marwah sofa rodok sepi sa'i dhisik engko tawaf kari enggak oleh. Jadi urut-uratin mari tawaf sa'i. Boleh didinceng misalnya didelok sa'i ini tempat sepi. Tenggone tawaf sing boleh rame. Engko mari sa'i tawaf mboten oleh. Harus berurutan. Niku maknane tertib niku. Nah itu rukun haji yang tidak boleh ditinggal. Jika ditinggal maka hajinya tidak sah ya. Yang kedua adalah wajibul haji. Wajibnya haji itu apabila ditinggal hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Nah ini dam itu maknanya dendo jari wong Jawa. Nah wajibnya haji itu ada 5. Apa saja? Memulai ikhram dari mikot, jadi start niki wajib. Tapi ono wong kadang-kadang wis ndek ngene tempat mikot. Mikot niki ono macam loro mungkin kula terangno. Ini khusus masalah niki sih. Ono mikot zamani, ono mikot makani. Terutama mikot makani niki lek wong pembimbing gak hati-hati nih kadang-kadang ya ono sing ketelesu. Di mana mikot itu batas waktu tempat untuk kita meniatkan melakukan ibadah haji atau umroh ya. Ini batasnya, mulainya, startnya di situ. Lho ngono iku kadang-kadang wis di woro-woro jare wong Jawa. Diumumkan ambek mutawifnya biasanya. Niku ya ana sing ketatil, wis mlaku bise mari niat sampean dereng lho ya. Ya apa nih hukum ini sah niku tetap haji maupun umrohnya sah, tapi kudu bayar dam. Nah, dam niku maknane dendo niku mangke wonten rincian ini ya. Jadi wajibnya haji memulai ihram dari miqat ya. Yang kedua lontar jumroh. Nah jumroh jadi mari wuku di Arafah terus mabit teng Musdalifah. Arti mabit itu bermalam di Musdalifah mbek golek kerikil. Nah ini syariat secara fikih dhisik. Tapi lihat dulu fikih tok kaya apa itu linan ta golek kerikil katene keran sampeyan salah paham. Nah ini secara filosofinya atau hakikatnya kita ceritakan apa tujuan itu semua. Tidak ada sesuatu yang sia-sia itu. Allah memberitakan syariat, pasti di situ ada hikmah itu pasti. Ya. Itu. Nah, lontar jumroh. Pertama ini ku jumroh Aqabah tok. Jumroh Aqabah sing gede bunter niku. Niku. Jadi mari mabit terus teng Mina lontar jumroh. Jumroh Aqabah selesai. Kena wis gawe lepas kain ihramnya. Terus ditambah nanti menyempurnakannya niku melanjutkan lontar jumroh ula wusta Aqabah, ditambah rong dino ana sing telung dino, sing tambah rong dino niki jenenge nafar awal. Lek sing melok telung dino niku nafar sani. Nah biasanya jamaah haji Indonesia niku sing ngepek gampang-gampang, sing enak-enak. Jadi ngepek nafar awal langsung tawaf ifadah nang Mekah, mari selesai merdeka wis. Nah itu wajib
Nah, seandainya wajib itu semua ditinggal, itu masih dikatakan sah tapi bayar dam, ya. Yang ketiga adalah wajibnya haji mabit atau bermalam menginap di Musdalifah. Tapi aja bayang dong nginep dek koyo di hotel kan, bermalam di Musdalifah nih nggih koyo lapangan niku. Kadang turu gano ganti sidiano napa ngarane karpet mboten kate, cuman itu cuma mabit. Nah, jenis mabit itu harus lewat jam 12 malam. Bermalam. Jadi umpama kesel turu yo dek kerikil-kerikil kuwi sampe mlungker. Lek ana kerdus nganggur gawe gak apa-apa digoni. Nah, ini indahnya haji itu seperti gak peduli wong sing sugih nek omahe turune spring bed dek ono kudu ngono mengikuti. Jadi kesimpulannya lek ana wong muni haji niku enak haji jare sapa? Fisike gak enak. Enak itu karena kita menikmati rasa syukur kita kepada Allah. Itu sehingga itu semua hilang terobati karena kita itu menikmati kepada Allah. Nah, paham ya? Ini penting. Nah, lek cara nikmat jarene, haji enak, ndak bisa soro. Tapi Nabi yang menegaskan begini, Nabi pernah bersabda, la rohata li mu'mini min duni liqa'i rabbih. Tidak ada kesenangan yang paling indah bagi seorang mukmin selain mereka bertemu dengan Tuhannya. Karena kepingin kepeduk nang pangeran enak to wis. Kayak sampean seneng karo wong masih turu di kolong jembatan yo enak gitu kan. Nih, tapi yo lek cara syariat yo gak tepak nih. Nah, ini landasan filosofinya begitu. Niku wajib haji ya, wajib haji. Jadi itu. Lalu kemudian di samping lontar jumroh, mabit niku nginep di Musdalifah. Kemudian mabit di Mina, bermalam di Mina. Kemudian yang terakhir ini niku tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi golek pati mulai jamaah haji niku kena diwajibkan tawaf wada, tawaf perpisahan. Niki biasanya ada permasalahan khususnya wong wedok. Wong wedok pas kate tawaf wada, kate mulai, kate pamitan kok berhalangan haid teko dayoe ya we. Padahal iki wajib. Ya cukup bayar dam. Sebab mlebu nang tawaf kan kudu muteri Ka'bah. Lek wong duwe hadas, duwe berhalangan pas haid kok mlebu nang Masjid Haram enggak oleh. Nah itu. Jadi itu namanya wajib haji. Jadi ada rukun haji, ada wajib haji. Ada sunnah haji. Apa itu? Mandi ihram. Jadi sadurunge klambi ihram niku disunatno mandi ihram. Nawaitul husnul lil ihram lillahi taala. Cara Jawane kula mandi ihram karena Allah taala. Sunat haji juga memakai parfum sebelum niat, tapi parfumnya ditempatkan di badan, bukan di tempat kain ihramnya, tidak oleh, karena itu melekat. Jadi sunat gaya parfum boleh, tapi di badannya. Tapi lewes niat haram gaya, napa mboten haram di napa larangan-larangan di saat kita memakai pakaian ihram itu salah satunya memakai parfum. Tapi parfum ini boleh sebelum kita berniat ihram. Berikutnya yang sunnah memakai pakaian ihram warna putih. Berarti pakaian ihram selain warna putih pun juga boleh, tapi gak oleh sunnati. Biasanya wong Arab ini senengane baju kebesarannya itu pakaian hitam-hitam. Jadi ojo ngelarang gak apa-apa enggak, tapi gak oleh sunnati. Ya. Berikutnya adalah salat sunat ihram, ya, 2 rakaat. Nah, memperbanyak talbiyah, maca shalawat, doa, niki sunat. Umpama
wong haji niku meneng tok wis gak ade maca selawat, gak donga, gak talbiyah, apa sasa jenenge sunnah. Tapi eman niki napa cara fadilane niku mboten diukur liyane. Nih, jadi waktu disunatkan baca talbiyah itu ketika kita sudah niat ihram sampai kita mengerjakan satu amalan yaitu tahallul awal bagi orang yang berhaji. Ya, bagi orang yang umrah sampai hendak kita tawaf. Dadi kanthi mlebu nang ngene napa Masjidil Haram baru kita wis ono donga-donga lain, doa-doa lain. Niku pembacaan talbiyah ya. Nah, ini uniknya nih. Nah, larangan-larangan haji niku kuatah nih. Di antaranya yang diterangkan di Al-Qur'an yaitu fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Ya, tidak boleh rafas, tidak boleh fasik dan tidak boleh jidal. Rafas artinya mengeluarkan perkataan yang menimbulkan syahwat. Nih. Apa wis nggae klambi ihram niki gak dikatokan, Pak, gak disempakan. Kate ngomong sing jorok-jorok engko pas ini ngribeti liyane gini rusane. Dan tidak boleh fasik ya. Artinya fasik itu sengaja melakukan pelanggaran di dalam ibadah kepada Allah. Tidak boleh jidal, bantah-bantahan, apa maneh tukaran ndak oleh. Niki larangan-larangan yang diatur di dalam hukum fikih. Ini secara umum ya. Lalu pelaksanaan ibadah haji itu diawali dari berikhram dari miqat ya. Melakukan ikhram dari miqat yang telah ditentukan. Ikhram itu dapat dimulai sejak bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah ya. Ini ikhram. Ikhram itu artinya maknanya sama dengan bahasa Jawa niku bahasane ikhram ya, Masjidil Haram itu artinya haram sebetulnya maknanya ikhram itu. Jadi kalau kita sudah menggunakan pakaian ikhram dan sudah berniat untuk berhaji atau umrah, maka hal-hal yang dilarang itu haram dikerjakan. Ya, bojo sing sadurunge halal dikeloni nun sewu. Ya. Tapi di saat ngangge ihram dan sudah berniat untuk berhaji, berniat untuk berumrah, maka bojo sing halal dadi haram, ndak oleh dikumpuli. Niku maknane haram, maknane ihram. Makanya takbir sampean salat itu disebut takbiratul ihram. Jadi takbir pertama di dalam salat itu, mampukah kita mengharamkan segala sesuatu selain Allah? Sebab sing sampeyan sebut niku hanya Allah. Takbir pertama nih loh sampeyan sebut Allahu Akbar. Ya Allah tok sing ono, sing besar. Yang lain ndak ada. Nah, niku jenenge ihram. Jadi lek ono wong takbir di dalam salat, takbir pertama yang disebut takbiratul ihram, kok di dalam hatinya muncul selain Allah, maka belum dikatakan takbiratul ihram. Berarti lek durung takbiratul ihram ya durung sembahyang. Bahasa hakikatnya begitu. Lek mbok syariat kan sing penting syarat rukun sembahyang selesai wis sah-sah. Tapi kalau berbicara diterima nih ibadah sholat tidak, itu tergantung tadi ihram itu mana. Mampukah kita mengharamkan itu? Nah, setelah itu, setelah kita sebelum pakai pakaian ihram disunatkan ya mandi ihram, berwudu, ya. Terus sholat sunat ihram, terus niat haji, nawaitul hajja wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Nah, kalau niat haji nawaitul hajja wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Atau niate dek ngene talbiyan labbaik Allahumma hajja. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji.
Ya. Mari niat nggih berangkat wis nggih. Ambek sing kata-kata maca talbiyah nggih. Ini kan mikot ini niku. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Niku ping 3 diwaca. Terus dilanjut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.